Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang looping ya, pada pertemuan yang kelima ini. Looping atau perulangan. Ya. Nah, looping ini adalah instruksi pengulangan ya, atau repetition adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi lain ya, berulang kali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri atas yang pertama, ini adalah kondisi perulangan, ya, kondisi perulangan, yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah badan atau body perulangan, yaitu deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Ya, selama kondisinya sesuai yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah pencacah atau counter perulangan. Ya, suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya ini membatasi jumlah perulangan yang akan dilaksanakan. Ya, jangan sampai nanti kita lupa untuk membuat suatu perulangan ya, tapi tidak pernah berhenti. Nah, ini menjadi perhatian, maka nanti kalau komputer tidak kuat ya untuk menghitung karena tidak pernah berhenti, ada penambahan angka, maka akan terjadi hang ya. Komputer akan berhenti karena pusing. Nah, kemudian bentuk perulangan pada Python ya, yang pertama adalah perulangan for ya. Perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan yang sama, yaitu secara berulang-ulang berdasarkan syarat atau kondisi yang ditentukan. Nah, for ini nanti biasanya akan berhenti sendiri karena nanti ada batasan awal dan akhirnya. Ya. Kemudian untuk perulangan while, ini adalah perulangan yang mengerjakan perintah selama kondisinya bernilai benar. Maka nanti perulangan while ini akan ditentukan nilai daripada kondisinya apakah bernilai benar atau salah. Ya. Kalau kondisinya benar, maka dia akan mengerjakan terus gitu ya. Perulangannya nanti kalau salah akan berhenti. Maka harus pada kondisi salah suatu saat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah looping bersarang atau nested loop. Ya. Ini perulangan yang berada di dalam perulangan yang lainnya. Nah, nanti kita akan kaji satu persatu ya. Nah, yang pertama ini adalah perulangan for. Ya, untuk sintaksnya atau bentuk umumnya seperti ini ya. For variabel in ring ya. Jadi variabel awalnya, kemudian ini variabel yang nanti kita akan gunakan perulangan, kemudian in ring ya. Jadi rentang yang diinginkan, batas awal sama akhirnya. Nah, kemudian nanti akan mengerjakan statement ini, perintahnya ini. Sampai nanti ya ring terakhir ya atau batas terakhir. Ya, jadi kalau kita buatkan flowchartnya seperti ini. Kita mulai di sini ya. Kita mulai, kemudian kita beri nilai di sini counter sama dengan 0 ya. Kemudian di sini counter dites. Apakah counter sama dengan maksimum? Ya, kalau ini kondisinya betul ya, iya di sini ya. Nah, maka nanti dia apa? Langsung selesai ya. Selesai gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kondisinya salah ya atau tidak ya, maka dia mengerjakan statement yang ditunjuk di sini. Nah, kemudian counter ditambah 1. Kemudian dia akan berulang lagi ya menuju ke sini ya. Kerjakan lagi dan seterusnya nanti sampai kondisinya betul ya. Ini. Nah, nanti kalau udah kondisinya betul ya, counter sama dengan max, maka dia akan berhenti selesai mengerjakan statement di bawahnya. Nah, ini contoh menampilkan deretan bilangan ya. Menggunakan for di sini untuk algoritmanya, deklarasi integer n dan i di sini, kemudian bodinya ya, badannya ini adalah read ya.
n dimasukkan di situ, for i ya in ring n ya, kemudian write i di sini. Ya. Ini bodinya ya. Nah, ini programnya ya. Jadi kita masukkan di sini ya datanya berapa integer di sini, kemudian akan terjadi perulangan ya dari i ya di dalam ring n yang kita masukkan di sini. Ya, sesuai dengan nilai n-nya di sini ya. Kemudian print i, maka hasilnya nanti adalah seperti ini. Kita perhatikan di sini, waktu kita masukkan nilai di sini 5 ya. 5 di sini, maka yang muncul adalah 0 sampai 4. Jadi untuk for ini ya, dimulainya dari 0 ya, kalau tidak ditunjuk ya. Dimulai dari 0 ya. Nah, kemudian berakhir itu kalau sama dengan n ya. Begitu sama dengan n dia berhenti, maka nilai 5 tidak dicetak di sini. Ya, hanya dicetak 4 ya, karena pada saat nilainya 5 dia akan berhenti. Ya, di sini saya berikan catatan pada Python perulangan dengan fungsi rank dimulai dari 0 ya ini. Nah, ini hanya menampilkan deretan bilangan, teknik menyimpannya. Saya kira Anda baca sendiri ya, itu prosesnya ya. Ingat di sini untuk prosesnya itu diulang lagi sampai dengan i kurang dari nilai n ya. Nanti kalau sama baru berhenti di sini, makanya begitu kita masukkan 5 di sini, begitu kita beri nilainya sampai 5 i-nya ya, maka di sini false. Maka berhenti dan 5 tidak dicetak. Kemudian perulangan while yang kedua ini adalah perulangan akan terus dilaksanakan selama kondisi bernilai benar ya. Jadi kalau kondisinya benar ini ya, ini ya untuk statementnya atau sintaksnya, ini flowchartnya. Jadi nanti kalau ini kondisinya benar ya, benar, maka dia menggunakan statement ini ya, terus berulang-ulang gitu ya. Nah, kalau nanti salah ya, baru keluar, mengerjakan statement di bawahnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama ya untuk perulangan while, yang pertama ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelum masuk ke while, sehingga kondisi ini benar terpenuhi dan perulangan bisa dilaksanakan. Jadi nanti kalau kondisi yang pertama sudah salah, ya sudah berarti tidak ada perulangan. Ya. Kemudian yang kedua, ada suatu instruksi di antara instruksi-instruksi yang diulang yang mengubah nilai variabel perulangan agar pada saat kondisi perulangan ya tidak terpenuhi sehingga perulangan berhenti. Ya, yang saya katakan tadi, jadi di dalam perulangan harus ada perubahan ya untuk merubah kondisi ya sehingga menjadi salah atau tidak benar ya, sehingga akan berhenti. Nah, ini contoh untuk menampilkan deret bilangan genap ya. Nah, jadi untuk algoritmanya saya kira mudah ya. Di sini deklarasinya nx integer ya. Nah, kemudian untuk bodinya di sini read n, kemudian x diberi nilai 2, kemudian di sini ada perulangan ya selama x lebih kecil sama dengan n ya. Kemudian kita catat, kita tulis, kita cetak ya x ya, kemudian ada penambahan x ya ditambah dengan 2. Sehingga waktu kita jalankan ya, maka nanti muncul ya hasilnya adalah 2, 4, 6, 8 ya. Ya tergantung yang kita masukkan di sini ya. Jadi kalau masuknya 5, 8 maka nanti dia akan muncul 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini programnya ya, saya kira sederhana sekali. Mohon dipelajari. Nah, ini hanya teknis untuk kaitannya dengan pembacaan algoritma atau program tadi ya. Silakan dicermati. Nah, ini teknik penyimpanannya ya. Kronologis penyimpanannya saya kira juga sudah pernah kita pelajari bersama ya. Anda tinggal mencermati saja kaitannya dengan kronologisnya di dalam setiap kondisi dan variabel sampai kepada keluaran ya di sini.
Ini contoh algoritma Well untuk menampilkan angka 1 hingga 15 ya. Ini algoritmanya saya kira mudah ya. Anda belajar sendiri karena sudah sering kita berikan tugas kaitannya dengan pembuatan algoritma ya. Nah, ini programnya ya. Jadi dengan pattern mencetak bilangan 1 sampai 15 ya. Jadi perulangan dilakukan ya selama angkanya nanti lebih kecil sama dengan 15 karena kita mau menampilkan dari 1 sampai 15. Maka angka sini 1, kemudian kondisinya adalah selama nanti angka itu yang tadi 1 itu adalah lebih kecil sama dengan 15. Maka di sini ya selalu ada penambahan angka 1 di sini. Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka selalu mencetak kaitannya dengan bilangan bilangan masuk ke ini ya, variabel angka di sini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya. Kemudian kalau sudah selesai muncul di sini terima kasih. Nah, ini yang kebalikannya ya, mencetak menurun ya dari 10 sampai 1 ya. Ya perbedaannya kan cuma di kondisinya ini ya. Jadi ini adalah nilai maksimal, kemudian ini kondisinya lebih besar sama dengan 0 ya. Boleh juga misalnya lebih besar sama dengan 1 juga bisa ya, karena nanti bisa satu masuk di situ. Cetak bilangan, kemudian di sini bedanya adalah apa? Dikurangi 1 karena menurun ya. Dari nilai maksimal batas akhir tadi itu dikurangi dengan 1. Ya. Sehingga kalau kita buat programnya seperti ini ya. Ini programnya, kemudian ini adalah hasilnya. Ya, dari 10 sampai 1. Ya. Nah, ini perintah break ya. Berfungsi untuk keluar dari suatu loop, for atau while ya. Jadi ini pemaksaan ya. Break itu keluar dengan paksa gitu ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya. Bla 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 bla, kemudian break ya, kemudian statement berikutnya. Ya, ini. Nah, ini program Python menggunakan perintah break ya. Jadi ini perintah break pada bilangan pada perulangan for ya. Ini kemudian program akan keluar setelah mencetak angka sampai 6 ya, karena perintah break ya, pemaksaan tadi ya. Ini. Nah, jadi di sini kita beri nilai awal inisialisasi adalah 6 bilangannya. Nah, kemudian kita perulangan dari 0 sampai 10 ya, kemudian print i di sini. Ya, nah, kemudian if i is bigger atau 1 sama dengan bilangan ya. I sama dengan bilangan maksud saya ya. Jadi i nanti kalau sama dengan 6 dia akan break gitu ya. Dia akan keluar dari loop, dipaksa gitu ini ya. Jadi kalau nanti di sini i itu 6 kemudian adalah sama dengan bilangan 6, maka dia akan berhenti. Jadi pada saat nilai 6 dia akan dipaksa keluar ya, setelah mencetak angka 6. Ya. Karena printnya itu di atasnya ya, sehingga dicetak dulu. Nah, ini kalau kita running ya, hasilnya ini. Ya. Ini program ya, keluar setelah mencetak angka 6 karena instruksi break. Jadi keluar perulangan ya dengan paksa break kalau nilainya angkanya sudah 6 ya. Nah, ini contoh program Python menentukan bilangan prima atau tidak. Ya, saya kira tolong dipelajari ya. Ini. Bilangan prima seperti apa supaya Anda juga berpikir ya. Nah, maka nanti kalau kita jalankan ya, kalau misalnya Anda masukkan bilangan 137 ya, maka 137 adalah bilangan prima. Ya, ini. Tapi kalau kita masukkan misalnya 147 gitu ya, maka nanti 147 itu ternyata bukan bilangan prima. Nah, di sini dijelaskan ya, karena apa? 3 kali 49 adalah 147. Jadi kalau nanti kita masukkan misalnya 4 gitu di sini, ya maka nanti 4 bukan bilangan prima. Karena apa? 2 kali 2 adalah 4. Ya, sama dengan 4.
Nah, sekarang perintah continue. Nah, ini kebalikannya ya. Fungsi continue adalah untuk melakukan pengulangan mulai dari awal lagi. Jadi memaksa untuk mengulangi dari awal lagi. Ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Ya, kita menggunakan perulangan dengan variabel pilihan ini Y ya untuk menentukan atau perulangan dilanjutkan apa tidak gitu ya. Nah, ini perulangan dilakukan ya selama pilihannya tidak sama dengan N yang kita masukkan ya. Kita inputkan itu tidak sama dengan N pada saat kita apakah Anda ingin mengulang kembali. Pada saat tidak sama N maka dia akan putar terus gitu ya. Nah, kalau kita jalankan programnya ya, seperti ini ya. Masukkan bilangan di bawah 50, kita masukkan 20 di sini, maka tadi dalam perintahnya pangkat 2 dari bilangan ini adalah 400. Jadi 20 ini pangkat 2 ya dikuadratkan dalam 400. Kemudian perulangan lagi. Apakah Anda ingin mengulang kembali? Ya, kita masukkan bilangan di bawah 50 36 ya. Maka di sini akan muncul pangkat 2 dari bilangan ini adalah 1296. Kemudian perulangan dimunculkan lagi. Apakah Anda ingin mengulangi kembali? Ya, kita masukkan bilangan di bawah 50 misalnya 70. Nah, maka karena Anda masukkan nilai yang keliru di sini ya, bilangan ya melebihi angka 50. Ya, maka tidak memunculkan ya hasil pangkat dari 70. Diperintahkan di sini silakan ulangi lagi ya, ulangi. Kemudian silakan ulangi langsung ya, kemudian suruh masukkan lagi bilangan yang berikutnya. Misalnya 25, maka akan muncul pangkat 2 dari bilangan ini adalah 625. Nah, kalau ingin berhenti, maka ya Anda harus masukkan ya nilai N di sini. Apakah Anda ingin mengulangi kembali? N, no ya, berarti langsung berhenti. Yang terakhir adalah nested loop ya, atau loop bersarang ya. Bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi ini ada while ya, kemudian di sini ada while-nya lagi ya. Nah, ini perlu diperhatikan kaitannya dengan tab-tabnya ya. Mana masuk perulangan yang while pertama, mana masuk perulangan while yang kedua. Untuk perintah-perintahnya ya, ini perlu diperhatikan ya, dicermati. Nah, ini untuk for ya sama ya, di sini ada 2 for di sini ya. Nah, kemudian diperhatikan kaitannya dengan tab-tabnya ya. Mana yang masuk di dalam looping for pertama, mana yang masuk di for looping yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nanti kalau semakin kompleks kita akan banyak menggunakan nested loop ini banyak sekali gitu ya, tidak hanya 2. Nah, ini contoh program Python menggunakan nested loop ya, yaitu nested while ya, mencetak bilangan prima antara 1 sampai 50 ya. Ini sudah kita buatkan programnya, mohon dipelajari ya. Kalau kurang paham ya silahkan browsing, itu banyak sekali karena Anda itu dalam zaman yang serba enak ya, segala sesuatunya sudah ada ya. Nah, ini nanti tolong dipelajari ya. Nah, kemudian kalau kita jalankan seperti ini ya. Tadi kan kita menginginkan bilangan prima dari 1 sampai 50 ya. Maka di sini muncul hasilnya ini dari 2 ya sampai kepada 47 ya. Nah, ini contoh saja ya program Python untuk pertama buat program untuk mencetak bilangan genap 1 sampai 10 ya. Ini untuk for ya, silakan pelajari nanti. Di sini ternyata ada juga ringan kaitannya dengan penambahannya di sini ya. Yang 2 ini penambahan di sini ya. Jadi 2 sampai 12. Ya, penambahannya 2. Maka muncul di sini 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 12 tidak ikut karena pada saat jumlahnya 12 akan berhenti ya. Tidak mencetak ini ya. Sudah kita jelaskan di depan tadi ya. Nah, ini membuat program penjumlahan bilangan 1 sampai 10 ya, mudah ya. Jadi ini hanya penjumlahan saja di sini ya.
Maka kita berikan ini untuk hasil penjumlahannya 0, kemudian setiap looping yang kita lakukan itu kita tambahkan I di situ ya. Jadi I 1, 2, 3 akan ditambahkan terus akumulasi di variabel jumlah yang di depan. Yang di belakang ini adalah nilai yang terakhir ya untuk dijumlahkan ya dengan I kemudian ditampung di jumlah variabel yang di depannya. Saya kira sudah tahu ya. Hasilnya nanti ini seperti ini 1 sampai 10, kemudian jumlahnya ini adalah 55 ya. Ini ya. Nah, kemudian ini buat program segitiga siku-siku dengan melakukan masukan bilangan bulat ya di sini. Masukkan ini ya, ini masukan keluaran, masukkan adalah bilangan bulat ya dengan ring 1 sampai 100. Keluaran program adalah karakter bintang ya yang menggambarkan pola segitiga siku-siku. Ini kalau 5 nanti munculnya seperti ini ya. Kemudian kalau 10 munculnya seperti ini. Nah, ini programnya ya. Silahkan dicoba nanti ya. Nah, nanti untuk tugas mandiri ya. Ini ya, pada program untuk menggambarkan pola segitiga dan seterusnya ya. Nanti ada 2 tugas ya yang harus Anda kerjakan. Ya, ini contoh hasilnya. Ya, di mana nanti programnya Anda yang buat sendiri. Kemudian ini yang kedua. Nah, ini petunjuknya ya. Nah, kemudian ini contoh masukan dan keluarannya. Ya. Nah, nanti ini sudah saya jelaskan di bagian tugas ya. Nanti di file tugasnya. Nah, nanti Anda bisa buka di sana petunjuknya seperti apa, mohon dikerjakan sesuai waktu yang sudah diberikan. Baik, saya kira pertemuan kelima ya, pada hari ini yaitu tentang looping atau perulangan. Cukup sekian. Mohon untuk dipelajari dengan baik, kemudian tolong dikerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian juga nanti ada soal latihan ya yang harus dikerjakan dalam bentuk Google Form ya. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.